Bacaan dialog agama mertua dan menantu episode 22 dan inilah percakapannya. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Ada apa? Saya sudah mengikuti anjuran Bapak berdoa selama 3 hari tapi nggak ada tanda apa-apa Pak. Nggak ada tanda apa-apa atau kamu yang nggak peka terhadap tanda-tanda itu. Bapak nggak tahu, lalu bagaimana maumu? Saya mau melanjutkan dialog kita, Pak. Sekarang menjadi beda persoalannya ya, jadi bukan ajakan kamu kepada Bapak untuk masuk agama Kristen, tetapi dialog. Jadi Bapak sekarang akan lebih sedikit agresif. Coba Bapak mau tanya, sebenarnya kamu itu sebagai seorang Kristen mengikuti ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Dua-duanya Pak. Tidak mungkin bisa kamu laksanakan karena ajarannya jelas bertentangan. Kalau kamu mengikuti ajaran Yesus, maka kamu harus meninggalkan ajaran Paulus. Demikian juga sebaliknya, kalau mengikuti ajaran Paulus, dengan sendirinya kamu harus meninggalkan ajaran Yesus. Apa Bapak bisa menjelaskan argumen Bapak itu? Ajaran Yesus menyembah Allah. Coba lihat pertama, Allah lah Tuhanku, Yohanes 8:54. Kedua, Allah Tuhan yang Maha Esa, Markus 12 ayat 29. Ketiga, hanya satu Tuhan yaitu Allah, Matius 23 ayat 8. Keempat, tak ada Tuhan yang lain hanya Allah, Markus 12 ayat 32. Kelima, Allahku dan Allahmu, Yohanes 20:17. Keenam, Allah lah tempat menyembah, Matius 4 ayat 10. Ketujuh, hanya Allah lah yang benar, Yohanes 17 ayat 3. Kedelapan, Allah yang mengabulkan permintaanku, Matius 18 ayat 19. Kesembilan, tak ada yang baik kecuali Allah, Markus 10 ayat 18. Ke-10, tak ada yang masuk surga kecuali menuhankan Allah, Matius 7 ayat 21. Ke-11, turutlah perintah Allah, Matius 19 ayat 17. Ke-12, Allah lah Tuhan yang di langit dan di bumi, Lukas 10 ayat 21. Ke-13, Tuhan hanya satu, yaitu Allah, Yohanes 5 ayat 44. Dan anehnya ajaran Yesus tentang Allah yang satu, Allah yang tunggal, yang harus menyembah Allah, sebegitu banyaknya itu cukup dihancurkan oleh ajaran Paulus dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan lebih aneh lagi, kamu kok percaya kepada ajaran Paulus yang mengaku rasul itu. Bagaimana? Tetapi di dalam ajaran Kristiani, Paulus itu memang seorang rasul, Pak. Kenapa kamu bisa percaya terhadap pengakuan seorang yang bernama Paulus itu?
Ya, karena itu ajaran Kristiani, Pak. Coba lihat, Bapak tunjukkan pengakuan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Jadi teman-temannya mendengar, tapi tidak melihat seorang pun. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9, dan mereka yang menyertai itu melihat. Bapak ulangi ya. Dan mereka yang menyertai itu memang melihat cahaya itu. Tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Apakah bisa dikatakan dia seorang rasul? Sedang ayat yang disampaikan sangat kontradiktif seperti itu. Satu katanya mendengar, tapi tidak melihat. Satu melihat, tidak mendengar. Apakah Bapak bisa tunjukkan ayat-ayat yang bisa membuat saya meninggalkan ajaran Kristiani, Pak? Coba lihat. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai seorang pendosa? Ayat ini jelas perkataan Paulus. Jadi Paulus memang berbohong dan berdosa, tapi dengan kebohongan Paulus itu memang diakui Kristen berkembang pesat. Kamu setuju nggak ayat ini perkataan Paulus? Saya belum bisa memastikan, Pak. Tetapi di ayat itu mengatakan apabila kebenaran Allah semakin melimpah, seorang berdusta lagi, seorang boleh berdusta, Pak. Ya, itu kan perkataan Paulus. Coba kita lihat lagi. Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menjadikan hukum Taurat atau kitab para nabi. Bapak ulangi, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tetapi Paulus membatalkan di dalam Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi sesungguhnya kamu mau mengikuti Yesus atau Paulus? Wong ajarannya bertentangan seperti itu. Yesus melanjutkan dan menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, Paulus membatalkannya. Gimana? Ini benar-benar membingungkan saya, Pak. Apakah kamu pernah membaca tentang siapa itu Paulus, membaca artikel atau apapun? Belum, Pak. Bapak pernah membaca satu artikel tentang Paulus. Ini Bapak tunjukkan kenapa Paulus yang dulunya membantai pengikut Yesus berbalik arah menjadi penyebar ajaran Yesus, meskipun di situ banyak dikurangi, ditambah atau ya banyak dirubah-rubah lah.
Dan inilah artikelnya di Hold 67. Bapak bacakan, inspirasi Paulus menjadi berkembang luar biasa seperti mengganti nama Isa, dan karena Isa adalah Tuhan, sedang menjelma, dia mengganti nama Isa Al-Masih dari nama dewa Yunani, yaitu dewa Zeus. Jadi nama Zeus berkembang menjadi Yesus dan kemudian menjadi Yesus. Paulus menciptakan agama menjadi sangat lengkap, yaitu lengkap dengan tokoh Tuhan bernama Zeus. Riwayat Tuhan diambil dari riwayat Isa Al-Masih. Kitab suci yang dibuatnya dengan nama Alkitab adalah merampas catatan Injil dari murid-murid Isa, dan yang harus lengkap lagi yaitu agama butuh rasul Tuhan atau utusan Tuhan. Lalu Paulus mengangkat dirinya menjadi rasul. Jabatan rasul adalah jabatan yang sangat dihormati masa itu. Dan Paulus seolah-olah diangkat oleh Zeus sebagai rasul. Tuhan yang diciptakan bernama Zeus mengangkatnya menjadi rasul. Lalu apa Tuhan penting yang paling mendasar dari Paulus? Bapak ulangi, lalu apa, bukan Tuhan ya, Bapak ulangi, lalu apa tujuan penting yang paling mendasar dari Paulus adalah menjual agama. Paulus itu menjual agama yang dibuatnya, yaitu agama Kristen, kepada Raja Romawi. Sejak itu Paulus menjadi kaya raya dan agama Kristen berkembang pesat di Romawi. Apakah artikel ini benar apa salah? Kamu yang harus cari tahu. Jadi begitu artikel yang Bapak baca itu. Sebenarnya masih banyak artikel tentang Paulus, tentang bagaimana ayat di Alkitab, tentang pembantaian Paulus terhadap pengikut-pengikut Yesus. Tapi sebaiknya untuk hari ini cukup saja. Sebaiknya untuk hari ini cukup dulu saja daripada kamu tambah bingung. Cukup kamu renungkan saja dialog ini, kamu pikir-pikirkan, dan keputusannya kembali terserah kamu. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan besok saja ya. Iya Pak. Terima kasih. Percakapan dialog ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.